Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi nih di channel YouTube Udah Family. Seperti biasa kita akan membahas tentang seputaran burung. Nah, jadi di kesempatan kali ini kita bakalan kita ada mantranya nggak ya masalah ke hewan ada, nanti kita bocorkan juga mantranya. Wah, gimana nih ya? Teman-teman, tadi Ayah Jahan bilang nih ada mantranya. Apa ya teman-teman? Kita langsung aja yuk. Apa ya? Ada mantra. Kalau mantra boleh dibocorin juga. Oh, boleh. Kalau mantra dari Ayah, apa sih bacaannya atau mantranya gimana? Simpel ya. Kita itu diciptakan sama Allah itu selain beribadah itu apa? Saling menyayangi ciptaannya, saling mengasihi sesama ciptaannya. Mau burung, mau manusia sama manusia, mau berbeda agama itu kan kita itu wajib saling menyayangi di agama apapun, pasti itu dan dasarnya saling menyayangi. Nah, apa mantranya untuk ya seperti tadi ayah ke anjing itu kan apa sih mantranya? Cukup kita fokuskan pikiran kita emang apa memfokuskan supaya ke burung. Nah, apa sih bacanya? Ya kalau ada bacaan ya ada tuh maksudnya. Bukan mantra-mantra seperti yang diajarkan itu bisa menyesatkan. Cuma mantranya gini, ya Allah, saya ini ciptaanmu, dia itu ciptaanmu juga, burung ini ciptaanmu juga. Aku cuma mengagumi ciptaanmu, dan mudah-mudahan dengan aku mengagumi ciptaanmu ini, aku bisa banyak berkah dari aku memelihara itu bisa beranak. Dan ya katakan, oh burung, aku menyayangi kamu, aku menghormati kamu, aku tulus menyayangi kamu, semoga kamu juga mencintai aku. Ya sama kita berbicara dengan seorang kekasih lah Kak, atau ya berbicara dengan manusia. Nah, burung bisa nanti membalas bicara kita, bisa secara batin. Bohong kan ya, kalau bohong itu orang yang belum merasa sayangnya itu tinggi gitu. Pak, seorang panji sih bisa berbicara dengan ular itu kan, atau seorang itu bisa berbicara dengan buaya atau dengan harimau itu kan dengan rasa sayangnya dia berbicara, oh sini padahal hatinya saja kan sini. Atau kadang dia contoh gini, seorang pawang juga itu bisa berbicara itu dengan hewan-hewan yang biasa si keliling yang udah dipeliharanya. Tapi kalau hewan yang di luar dia juga kan pasti hati-hati. Ya, seorang siapapun pawang kalau sama yang udah dipelihara itu kan dia akrab banget, bisa seolah-olah dia punya ilmu apa. Tapi kadang di luar dia juga kan nggak sejinak itu, nggak senurut itu. Hanya jadi bacaan wiridan atau bacaan mantranya cukup itu segitu aja. Kita cuma diciptakan sama Tuhan, sama-sama diciptakan, ya kita sama menghargai, dan dengan mudah-mudahan kita saling menyayangi itu ada buahnya itu keberkahan, berkah kita. Hasil dari menyayangi burung itu burung jadi beranak pinak, kita bisa jual hasilnya. Tapi kalau mengutamakan tadi dengan kita pamrih burung itu, saya pakanin tapi kamu harus itu dengan saya itu ngemodal soalnya jangan meneruskan, soalnya yang hakiki orang beternak, orang profesi kerja apapun, yang ulet, yang sabar, yang siap menyayangi. Soalnya banyak juga yang beternak burung cuma 5 bulan, cuma setahun, besoknya itu mah peternak musiman, ikut-ikutan lah. Tapi kalau mau seorang jadi breeding yang langgeng itu ya ayah rasakan nggak seenak yang dibayar, jual burung kayak ini nih sekian juta nih, udah enggak, tetap ada resikonya, indukan mati, anakan mati, ini itulah. Nah, itu pasti ada ya. Pasti ada. Jangan mengira hasil burung ini itu nanti tergiur pinjam uang ke bank sampai ini nanti burung belum beranak kita dituntut sama bank. Jadi nanti jual indukan buat makanin burung yang lain, lama-lama kan
habis buat setor ke bank. Nah, kita kan pikiran semakin pudar, mikirin setoran, mikirin burung nggak beranak-beranak. Iya. Coba rasakan Anda, semakin kita kacau pemikiran, burung itu kan juga ikut, malah jadi banyak kegagalan. Ya silakan, itu versi saya tanyakan diri sendiri apakah benar dan tidaknya, itu pengalaman saya. Jadi jangan mengira atau tergiur dengan channel-channel orang lain, wah ini peternak ini menghasilkan ratusan juta, puluhan juta. Itu kan kisah apa yang diceritakan manisnya, tapi mereka nggak pernah bilang pahitnya. Wah saya habis kecelakaan kemarin segini. Jarang orang membukakan masalah pahitnya. Itu soalnya wow, kita tuh gengsi kalau bilang ini. Nah itu kebanyakan masalah kecelakaan, masalah apa itu mereka tutupi. Tapi bagus, kalau saya juga jarang membukakan masalah kepahitan gitu, supaya banyak orang yang terinspirasi. Karena tujuan ayah dulu kan niat menyebarkan konservasi. Yang mudah-mudahan masalah kecelakaan mah itu kan ya namanya kita cuma berikhtiar lah gitu. Kembalikan lagi, masalah hasil itu adalah keajaiban ya. Nah, contoh seperti jalak, Kak. Ini jalak dipelihara dari kecil gitu. Ini kan diliarkan. Ada juga kan burung jalak, burung kareo itu dilepaskan. Nah, itu kenapa kok dia nganut sama ayah, kadang kemana-mana ikut. Itu kan dia udah merasa sayangnya ayah sama dia itu bener-bener. Nah, kenapa bisa ayah berbicara dengan jalak itu? Bukan berbicara secara kalau seperti kita, yang berbicara itu batin kita. Nah, batin kita itu bisa bicara karena kasih sayang. Kasih sayang semakin tinggi, batin kita semakin bisa berbicara. Contoh anjing ayah di sini kok kenapa ya ada anjing ya di sini, anjing di ayah itu ada orang yang mau niat jahat itu dia nggak ngizinin, suka menggonggongin. Nah itu anjing juga tahu, anjing lebih peka mana orang baik, mana orang orang yang niat jahat. Nah itu anjing lebih peka. Kenapa kok bisa sekarang tahu ya? Ada orang yang kadang kan ada tamu nih ke kita, si anjing apalagi yang si Ino yang di luar itu kan dia nggak ngizinin orang kalau mau niat jahat turun dari motornya juga dia nggak suka ngizinin. Tapi ke orang-orang biasa dia malah paling jinak kan anjing itu. Nah kenapa malam dia jaga dimanapun dia itu udah punya feeling dia, wah ada ini nih bahaya. Nah kenapa kok bisa ayah berbicara sama anjing? Nah bukan bisa bicara seperti hanya kita ya, seperti manusia gitu. Itu berbicaranya itu batin. Ingat, batin bisa terbuka karena kasih sayang yang tinggi. Sama ke burung juga. Kalau misalkan ini kita sambil di depan kita ini nih ya burung. Nah itu kita ajak ngobrol. Nah gimana ajak ngobrol? Ya kita sambil ngopi, sambil merokok, kita kan coba konsentrasi, coba kita satukan perasaan kita itu ke burung. Itu bakal tahu, bakal ada kalau Anda udah punya rasa sayang yang tinggi itu nanti kita itu seolah-olah berbicara hati itu. Oh, ini saya tuh lagi sakit nih, saya itu pingin makan nih saya tuh kurang nyaman di itu rasakan sendirilah. Tetapi kalau merasa punya kasih sayang, tapi kalau ketika punya tekanan, coba rasakan punya tekanan. Kamu itu nggak produksi nggak masih anak, kamu itu cuma numpang makan saja di sini, cuma ini. Nah itu kan jadi pamrih ya, seperti halnya kita ini kakak ayah berikan makanan ini, tapi kakak itu harus, nah itu tapi berarti itu kan sayangnya pamrih, mengharapkan. Nah, ada tekanan. Enak nggak kalau ayah kasih kakak makanan tapi ayah bilangnya tapi kak nanti kakak harus bisa mengembalikan. Itu kan terpaksa. Kakak juga kan menerimanya juga jadi meskipun menginginkan keinginan ayah itu kan jadi
nggak apa ya, nggak murni lah. Atas paksaan, yang namanya dipaksa itu nggak akan hakiki, nggak akan langgeng gitu. Tetap kita gunakan ketulusan, jadi rasa sayang yang tulus. Ya dari tadi itu kita cuma berikhtiar dari kandang, dari makanan, kita kan itu bentuk ikhtiar. Nah kalau masalah hasil semuanya juga itu adalah keajaiban datang dari ya keperilakuan kita, ibadah kita, rasa tujuan kita itu ke breeding itu untuk apa. Nah masalah hasil itu menurut ayah itu keajaiban, nggak ada yang jago. Wah Kang Udung ini ternak wambi, ternak burung ini bisa aja, nggak jago. Ayah juga nggak berhasil semua gitu. Jadi masalah hasil itu adalah bonus lah, bonus dari kita menyayangi makhluk Allah gitu. Itu kalau menurut ayah seperti itu Kak. Nah tadi kembali lagi ya, seperti tadi saya bilang, ayah kenapa seorang Panji bisa bicara dengan ular, terus kan ini bisa dengan harimau. Ya kita praktekkan aja ya Kak. Nih ini nah ini anjing ayah. Ini anjing ayah itu apa, anjing ayah itu ayah ada yang udah bisa berbicara sepenuhnya, tapi cuma ada yang masih biasa-biasa. Itu tergantung dari berapa lama kita pelihara mereka. Nah ini kenapa orang-orang pawang harimau, pawang ular biasanya gini melihatkan konsentrasi. Ini kan pandangannya ya kan ini seperti biasa. Nah ini ada pandangan saat kita berkonsentrasi atau saat kita mau interaksi sama mereka, intinya mau berbicara. Nah gimana cara berbicara sama hewan? Seperti ini Kak. Nah kita kan konsentrasi. Nah kita lihat pandangan kita itu kan, kalau kita udah masalah itu kan dia yang itu kan itu kan dia berbicara, kayak dia merasa takut. Nah seperti ini kan dia kan nurut. Anjing itu nurutnya gimana? Dengan kasih sayang. Nah kenapa dia gini aja dia sering takut? Enggak, dia itu udah merasa ada larangan, ada perintah, itu dia udah ngerti. Ini kan Pak, itu kan udah ada sentuhan suruhan, ada sentuhan teguran, dia sudah mengerti. Nah kenapa kita bisa itu dari rasa kasih sayang Kak. Ya. Seperti itulah. Itu aja ya Kak. Nah teman-teman, mungkin tadi sekian dulu dari video kita kali ini. Semoga bisa menginspirasi dan juga bisa bermanfaat. Mohon maaf bila banyak sekali kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi teman-teman di video selanjutnya.